俺なんともねえってよ。お前歩いてけ。は？玉を。おい。Halo everybody, dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Raden Mas Tejo, Mangkuanito Limotan Popusono Wudostoyo. Kali ini saya akan kembali memicu adrenalin jiwa-jiwa brutal dalam diri anda yang mulai memudar. Karena jika anda terlalu lemah, maka anda akan rentan dikendalikan dan diintimidasi oleh orang lain. Untuk itu, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Across Zero yang dirilis pada tahun 2007. Di mana film ini akan membuat mental anda bergejolak dan pori-pori di tubuh anda hingar-bingar sehingga hormon barbar dalam tubuh anda perlahan mulai akan mencuat dan membuat anda menjadi pribadi yang lebih gagah berani. Jadi langsung saja tinggalkan pekerjaan, ngumpet di pojokan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan ecu. Kisah diawali memperlihatkan sebuah sekolah SMA laki-laki di Jepang bernama Suzuran, yang mana sekolah ini didirikan berdasarkan kegabutan karena selain para guru tidak pernah mengajar, para murid pun biasa seenaknya keluar masuk kelas, berpakaian tanpa aturan dan hanya gelut saja sepanjang hari. Dan kisah akan berfokus pada seorang murid pindahan bernama Atakiya Genji, seorang anak dari ketua Zakuza paling berbahaya di kota tersebut. Pada adegan ini Genji terlihat mempilok nama seorang murid paling berkuasa di sekolah saat ini dan menggantinya dengan nama dia sendiri sebagai suatu simbol bahwa dia akan menjadi penguasa baru di sekolah Suzuran ini. Sementara itu kita akan melihat acara pembukaan tahun ajaran baru di mana di situ ada beberapa staf guru dan para siswa baru. Dan saat ada perwakilan siswa baru sedang membacakan sepatah dua patah kata, tiba-tiba ya, ada murid lain yang tiba-tiba menendangnya, di mana murid tersebut dengan songongnya mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pria sejati dibutuhkan mental dan tinju yang kuat, dan dia berambisi untuk menjadi penguasa baru di sekolah Suzuran ini. Tiba-tiba muncul seorang murid baru bernama Hiromi Ikibuchai, di mana si Hiromi ini mengatakan bahwa si murid tersebut penuh dengan omong kosong dan terjadi keributan di antara siswa tersebut. Sampai akhirnya tawuran terhenti karena kemunculan para Zakuza di luar, di mana mereka sedang mencari salah satu murid bernama Serizawa, karena Serizawa ini telah membuat salah satu anak buahnya masuk rumah sakit. Ini adalah Ken, salah satu orang kepercayaan bos dari kelompok Zakuza. Dia disuruh membeli minuman oleh rekan timnya karena dianggap kurang memiliki wibawa untuk menggertak para murid di sekolah Suzuran ini. Sang penguasa sekolah Suzuran sendiri terlihat sedang berada di rumah sakit. Dan inilah Tamao Serizawa, orang terkuat di sekolah Suzuran. Sebenarnya dia belum bisa disebut sebagai penguasa, cuma sementara ini dialah orang paling kuat di Suzuran karena memiliki banyak sekali pengikut berkat perjuangannya dari kelas 1 sampai sekarang kelas 3. Ini adalah Tokyo, sahabat Serizawa, di mana si Tokyo ini didiagnosa mengidap penyakit kanker otak dan diharuskan mendapatkan operasi dalam waktu dekat. Terlihat bahwa Tokyo menampaknya menunjukkan dirinya baik-baik saja, yang padahal Serizawa diam-diam sudah mengetahui kondisi yang dialami oleh si Tokyo ini. Saat akan kembali ke sekolah, Serizawa pun meminjam motor milik Tokyo, di mana sebenarnya Serizawa kurang begitu mahir dalam mengendari motor karena belum punya SIM. Coba cek SIM Anda, siapa tahu udah kadaluarsa kayak punya saya. Lanjut, dan benar saja dia menabrak sebuah mobil yang terparkir di sana. Tak lama muncullah polisi yang sedang mencari Serizawa, di mana polisi tersebut berniat untuk menangkapnya atas tindakan kekerasan yang membuat salah satu anak buah Zakuza masuk rumah sakit. Terjadi kejar-kejaran di antara mereka berdua, di mana mobil yang dikendarai Pak Polisi akhirnya terguling yang membuat Serizawa mendapatkan masalah baru. Sementara itu para Zakuza tadi masih berteriak dengan memanggil nama Serizawa, tapi justru yang muncul adalah Genji, dimana saat ini Genji hanya numpang lewat. Permisi mas,
Para Yakuza pun langsung menyerangnya, yang justru mereka sendirilah yang harus babak belur oleh Genji seorang. Saat Serizawa muncul, betapa kagetnya dia saat melihat para tamunya sudah babak belur oleh murid baru yakni Genji. Kemudian tak lama muncullah Pak Polisi tadi untuk menangkap Serizawa, hingga akhirnya Genji menyadari bahwa orang tersebut adalah Atamao Serizawa, murid terkuat di susuran ini. Dan inilah Across Zero. Selanjutnya kita akan melihat Genji sedang berada di sebuah bar, di mana Genji ini sedang dekat dengan seorang gadis penjual sayuran bernama Ruka. Iki mbak. Genji sendiri sebenarnya orang yang cukup baik dan tidak terlalu suka bertarung. Namun karena statusnya sebagai seorang anak ketua Yakuza di kota tersebut, membuatnya mau tidak mau harus bisa menguasai sekolah Zuzuran untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia cukup berpotensi untuk menggantikan posisi ayahnya kelak. Singkat cerita, esok pagi ketika Serizawa dan teman-temannya sedang bermain mahjong, tiba-tiba muncul Genji yang langsung menendang mejanya dan mengajak Serizawa untuk bertarung. Namun beruntung Tokyo yang merupakan sahabat lama Genji waktu di SMP dengan cepat menahan Serizawa untuk tidak meladeninya. Perlu Genji tahu bahwa untuk menguasai sekolah Zuzuran atau menggantikan posisi Serizawa saat ini, Genji tidak bisa langsung menantang Serizawa begitu saja tanpa memiliki pengikut, karena Genji harus mengalahkan kelas-kelas lain terlebih dahulu sebelum langsung melawan Serizawa. Dan agar tidak terjadi pertarungan antara mereka berdua, Tokyo mengatakan bahwa Genji harus bertarung terlebih dahulu dengan seorang murid kelas 2 bernama Rindamen. さっさと3年のトップ決めようぜ。ビビって戦ったこともねえくせによ。やべ。Genji mulai mencari di mana keberadaan Rindamen kepada para murid di sana, di mana murid tersebut mengatakan bahwa Rindamen adalah sesosok monster yang mustahil dilawan. Yang mana dikabarkan bahwa Rindamen ini pernah mengalahkan 50 orang hanya sendirian saja, dan itu sudah menjadi bukti kuat bahwa Rindamen bukanlah sesosok yang sepadan dengan Genji. Dan saat kemunculannya, Genji akhirnya bisa melihat langsung seperti apa bentukan si Rindamen ini, di mana dia memiliki perawakan tinggi besar dengan sepatu boot dan jaket hoodie yang dipakainya, sehingga merasa bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk melawannya. Tak lama muncullah si Ken, anggota Yakuza paling culun, di mana dia ternyata salah paham dengan menganggap Genji adalah Serizawa, sehingga Genji memukul perutnya. Si Ken pun langsung kesakitan yang membuat Genji kepanikan. Setelah menjelaskan kesalahpahaman tersebut, akhirnya Ken mengerti mereka justru berteman baik. Dan ketika mendengar curhatan Genji tentang keinginannya untuk menguasai sekolah Zuzuran, Ken pun berinisiatif untuk membantunya atas dasar pertemanan. Dengan tutorial yang dibuat langsung oleh Ken, Genji pun mulai perjuangannya dengan menguasai kelasnya sendiri. Dengan buku contoh yang dibuat si Ken, Genji langsung obrak-abrik mengajar jagoan di kelasnya. Jagoan tersebut menyerah dan menjadi pengikut si Genji. Jagoan ini bernama Acuta. Ini orangnya. Dengan adanya Cuta di pihaknya, Genji pun diberi penjelasan tentang struktur kelompok terkuat di Zuzuran, dimulai dari kelas 2, sebuah kelompok geng motor yang diketuai oleh Bandu. Tapi mereka tidak ada hubungannya dengan Zuzuran karena lebih fokus untuk menguasai jalanan ketimbang sekolah Zuzuran sendiri. Selanjutnya ada kelas 1, yakni trio Ebizuka yang diketuai oleh Hiromi yang kita lihat tadi di awal, yang memiliki dua rekan lain yakni si masker dan si rambut kepang. Lalu ada Rindamen yang pernah ditemui langsung oleh Genji tadi. Namun Cuta juga menjelaskan bahwa Genji tak perlu melawannya karena dia lebih mirip seperti seorang monster yang berada di level lain. Karena monster yang sesungguhnya adalah Atamao Serizawa, sang ketua geng paling kuat di Zuzuran, yang memiliki anak buah yang kuat-kuat. Di antaranya ada Tokaji, sang ahli strategi, dan merupakan otak dari segala aksi yang dilakukan oleh geng ini. Kemudian ada si Soji, satu-satunya murid yang menguasai ilmu bela diri judo. Lalu ada Tokyo, si penyakitan yang merupakan sahabat lama Genji waktu SMP dulu.
Dan terakhir ada Mikami Brother yang baru saja bergabung dengan kelompok Serizawa ini. Tapi ada satu jagoan yang sering dikalahkan oleh Serizawa tapi tidak mau bergabung dengannya, namanya Makise. Ini orangnya. Dan dia memiliki satu kelemahan yang sebenarnya dimiliki oleh semua pria, termasuk saya, yakni wanita. なんかネタねえのか。それならマキスはそれだよ。 Untuk itu Genji pun menemui Ruka, sang gadis penjual sayuran, dan memintanya untuk mengajak teman wanitanya datang ke sebuah bar. Kemudian menemui Makise dan mengundangnya dalam sebuah pertemuan bernama Lope Lope Group. ロベロベ Dengan gaya klasik ala mafia, Makise pun datang dengan begitu percaya dirinya, yang mana saat Ruka dan teman-temannya muncul, Makise seketika tak bisa menahan diri dan cerut. 紹介するな。ユウです。ですけど態度も大きい。現地君でございます。 OK です。 Acara itu pun berlangsung konyol, di mana saat Makise tak berhasil mendekati wanita, Ken pun nyuruh Chuta untuk menjalankan rencana B, yaitu Chuta berpura-pura mengganggu pasangan Makise, sehingga saat Makise membela, dia bisa dianggap pahlawan. Namun ternyata itu semua gagal total, tak kala Ruka menancapkan sebuah garpu ke kepala Chuta sehingga rencana busuk mereka akhirnya ketahuan oleh si Ruka. Alhasil mereka pun pergi dan mengatakan bahwa Genji adalah seorang bajiman. 隠れたってことがバレちゃった。最低。巻き上手か。 Sebagai anak sang ketua Zakuza sekaligus orang yang hobi gelut, ternyata Genji bisa juga menangis hanya karena seorang perempuan. Badan preman tapi hati Hello Kitty. Payah. Saat Ken mau mengajak Makise ke tempat pijat plus-plus, Makise cerot lagi di dalam celana, yang membuat Genji harus membeli celana pengganti untuk Makise. Atas kejadian konyol tersebut, Makise pun akhirnya mau bergabung dengan Genji, dan mereka akan bersama-sama berjuang untuk mengalahkan Serizawa. タキヤ C 組はお前に預ける。一緒にてっぺん取ろうじゃねえか。 Selanjutnya Genji pun menemui jagoan lain, namanya Izaki. Ini orangnya. Yang mana Izaki ini terkenal dengan kecurangannya dalam bertarung, dan itu dibuktikan saat dirinya dengan sengaja mengepung Genji tanpa ada Chuta dan Makise bersamanya. Dengan melihat semangat bertarung Genji yang berulang-ulang kali bangkit dari ketidakberdayaannya, Izaki pun akhirnya simpati dan memutuskan untuk bergabung dengan Genji. Dengan bergabungnya Chuta, Makise, dan Izaki, Genji pun mendirikan gengnya dengan nama GPS alias Genji Perfect Seiya, di mana hal itu ternyata membuat Ken cukup senang karena bisa membantu Genji untuk meraih cita-citanya menjadi penguasa Suzuran yang dulu tidak pernah dia bisa capai waktu sekolah di sana. Sampai suatu hari ketika Izaki sedang sendiri, muncullah Tokaji. Dengan curangnya, dia diam-diam berniat menghancurkan kelompok Genji tanpa sepengetahuan dari Serizawa. Alhasil Genji pun marah besar, di mana dia memutuskan untuk langsung menghajar semua jagoan yang ada di setiap kelas demi mendapatkan pengikut secara cepat dan segera melawan Serizawa untuk menguasai sekolah Suzuran. Tidak puas dengan hanya menghajar Izaki, Tokaji pun kembali berulah dengan menjalin kesepakatan dengan Bando, si ketua geng motor. Yang mana Tokaji menawari Bando beberapa pengikut asal Bando mau menculik gadis si Genji, yaitu si Ruka, tanpa dia memberitahukan bahwa Ruka adalah pacarnya si Genji. Kembali ke si Ken, di mana bosnya akhirnya mengetahui bahwa Ken berteman baik dengan anak dari ketua Zakuza saingannya, yang mana si Ken disuruh untuk membunuh ayahnya Genji sebagai permintaan maaf atas semua kegagalan yang telah dilakukan. Namun karena sudah merasa dekat dengan Genji dan tidak tega jika harus membunuh ayah sahabat sendiri, Ken tidak melakukan hal tersebut.
dan justru menemui ayah Genji dan menitipkan sepucuk surat untuk anaknya. 源氏に渡してください。 Sementara itu Bando pun berhasil menculik Dek Ruka, sehingga saat Genji dan yang lain mengetahui hal tersebut, dia pun dengan cepat pergi ke markas Bando untuk menyelamatkan Dek Ruka. Terjadi pertarungan antara geng Genji melawan geng motornya si Bando, di mana saat Bando muncul, dia pun menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa Ruka adalah pacarnya Genji. Hingga akhirnya terkuaklah bahwa Tokaji itulah yang mengadu domba kelompok mereka berdua untuk kepentingan kelompok si Serizawa. Namun karena buah Bando sudah babak belur oleh Genji dan kelompoknya, Bando pun meminta satu telinga magisnya sebagai permohonan maaf atas semua keributan yang telah ditimbulkannya. お前の耳もらおうか。特にそこのおっさん。 Namun sebagai ketua yang gentleman, Genji memilih untuk memotong telinganya sendiri, di mana hal itu merupakan sikap tanggung jawab seorang cowok jati. Dan karena melihat itikat baik dari Genji, Bando pun tidak membiarkan hal itu terjadi. そんな汚ねえ耳いらねえよ。 Dengan cepat Genji pun pergi ke markas Serizawa untuk membebaskan Dek Ruka. Dan Serizawa sendiri muncul, dia pun langsung mengajar Tokaji karena telah bertindak tanpa sepengetahuan dirinya. 大丈夫か。 場所は俺たちのすすらん。 Saat Genji pulang ke rumah, sang ayah pun memberikan surat titipan dari Shiken yang isinya tertulis agar Genji tetap semangat dan terbang seperti burung gagak across zero. Tibalah hari di mana Genji akan melawan kelompok Serizawa. Genji, Maki, Sechuta, Izaki, dan pengikutnya pun berjalan di tengah hujan yang deras, yang mana hal itu sama sekali tidak membuat mereka gentar karena payung yang mereka bawa cukup bagus dan mahal. Di sisi lain kita akan melihat Tokyo akan melakukan operasi, di mana dia dengan gagahnya memilih untuk berjalan sendiri menuju ruang operasi tanpa bantuan perawat, dan itu sangat acawak banget. Bersamaan dengan Tokyo dioperasi, Genji pun akhirnya tiba di lapangan sekolah Suzuran untuk bertarung melawan Serizawa. Yang mana saat waktunya dimulai, muncullah Tokaji sang pecundang, yang akhirnya dimaafkan oleh Serizawa dan dibiarkan untuk ikut bertarung dengannya. 勝って東京に自慢してやろうぜ。 Dan saat waktunya dimulai, Genji pun teriak, "Ora!" Jika dilihat dari jumlah, jelas kelompok Serizawa lebih banyak dari Genji, di mana hal itu ternyata membuat Genji dan kawan-kawan nampak kelelahan saat melawan anak buah dari Serizawa. Dan sebuah keberuntungan terjadi ketika Bando dan geng motornya muncul, di mana Bando ternyata memiliki kekesalan sendiri terhadap kelompoknya Serizawa dan memilih untuk memihak dan membantu Genji mencapai tujuannya. 狙うは芹沢の首だ。両者と大学だ。 もしも全て投げ捨てられたら笑って生きることが楽になるのまた胸が痛くなるからもう何も言わないでよ Setelah pertarungan berlangsung sengit, semua orang pun terlihat sudah tak berdaya, kecuali Genji dan Serizawa. Final battle di antara mereka berdua pun terjadi, yang mana pertarungan ini adalah pertarungan antara dua cowok jati tanpa senjata, rantai golok celurit, layak tawaran anak STM. Di mana mereka hanya mengandalkan mental, pukulan, dan jiwa sebagai pria jati yang hakiki.
Dan ketika mereka berdua tersungkur, Serizawa terlihat sudah tak kuat berdiri hingga dia mengaku kalah dari Genji. Sementara itu Ken sendiri terlihat dibawa ke dermaga oleh bosnya, di mana bosnya memberikan jas kesayangannya kepada Ken. Akibat menolak perintahnya, sang bos pun terpaksa harus membunuh Ken sebagai contoh untuk anak buahnya yang lain. Sudah ditembak dan dijeburkan ke dalam air, ternyata Ken masih hidup, di mana jas yang diberikan si bos ternyata anti peluru, yang akhirnya menguak sebuah fakta bahwa si bos masih memiliki hati nurani dengan membiarkan Ken tetap hidup. Setelah berhasil mengalahkan Serizawa, yang notabene adalah orang terkuat di Suzuran, hal itu tidak berarti bahwa Genji telah menguasai Suzuran, karena Genji harus melawan satu monster dengan level yang lain, yakni Rindamen. Satu pukulan biasa yang dilihatkan Rindamen, Genji pun terpental, di mana dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menguasai sekolah Suzuran seutuhnya, karena begitu Genji keluar dari sekolah ini, maka akan ada orang kuat lain yang menggantikan posisinya tersebut. Tak ingin banyak bacot, Genji pun langsung menyerangnya kembali dan tamat. Endingnya cukup menguragan. Film ini masih menjadi film favorit saya karena tokoh-tokoh di dalam film ini keren-keren banget. Dan seperti menyempirkan diri saya waktu STM dulu. Ura Genji ya, Izaki Serizawa. Yuk, pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan sekolah di Suzuran. Itu.